Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video kedua kali ini saya akan membahas tentang masih nggak jauh-jauh dari COVID. Cuman kali ini saya akan membahas tentang chloroquine. Nah, sebenarnya rasa penasaran saya ini berawal dari perdebatan Jering dan Dr. Tirta dan bercerita tentang teori konspirasi di dalamnya tentang chloroquine. Jadi dari situ saya coba menelusuri gitu. Saya coba cari-cari dan saya menggunakan dua metode rencananya. Jadi saya pertama coba testing dulu dengan keyword yang topiknya mungkin tentang corona atau tentang chloroquine, dan ternyata di Google masih muncul, berarti artinya itu aman untuk dibahas. Dan di YouTube saya coba cari juga, ternyata ada sedikit lain ketimbang di Google. Jadi ketika kita menggunakan topik COVID dan chloroquine, ternyata yang muncul di mungkin 10 list pertama itu kebanyakan media. Jadi sangat jarang sekali saya temukan di situ yang menceritakan itu adalah person atau youtuber biasa gitu. Ataukah itu memang karena mereka tidak tertarik, ataukah memang diblok oleh YouTube karena itu adalah sensitif gitu ya. Jadi misalkan takutnya salah informasi atau salah penyampaian yang jadinya malah viral dan dianggap berbahaya, jadinya sama YouTube diblok gitu. Ataukah memang karena itu, atau memang karena alasan yang lain yang tidak normal, yang sangat sulit diterima akal gitu, saya tidak ngerti ya. Tapi kalau di Google aman ya mungkin aman, karena begini teman-teman, antara Google dan YouTube itu pemiliknya itu masih sama dengan yang ada di teori konspirasi tersebut. Jadi akan sangat lucu ketika kita mencoba mencari keburukan seseorang, tapi kita nyarinya di rumahnya. Ya tentu saja diumpetin dong gitu. Nggak mungkin ditampilin secara terang-terangan. Tadinya sih rencana saya mau nyoba nyari di Google, kalau misal saya nggak nemu, saya akan coba menggunakan search engine yang biasa digunakan oleh orang-orang underground. Ternyata di Google ada, ya sudah gitu. Dan saya coba penasaran, saya cari sepintas saja di beberapa ini ya, search engine underground, dan ternyata juga saya lihat ada kesamaan sekaligus keanehan. Jadi gini, yang membuat saya tertarik, ternyata ini masih berkaitan dengan judul artikel yang pengen saya sampaikan di sini ya. Banyak pemimpin dunia yang dia menginisiasi untuk menggunakan chloroquine, tapi ternyata malah mendapatkan sebuah kayak penolakan dari media. Nah, yang membuat saya penasaran, kenapa media ya? Seandainya yang menolak itu adalah expert, yang ahlinya, atau misalkan dokter-dokter, itu sangat masuk akal gitu. Tapi kenapa yang menolak itu adalah media? Bukankah seandainya memang obat itu bisa bekerja dengan baik, kita bisa terapkan, dan media dia mensupport dengan memberitahu perkembangannya. Jadi misalkan sesudah menggunakan, efeknya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi perkembangan itu bisa diinfokan ya secara straight gitu, secara terang-terangan aja, nggak dibumbuin apa-apa. Kalaupun memang obat tersebut berbahaya, tentunya kan nggak perlu nunggu media. Pasti para dokter dan para expert akan menghentikan itu secara langsung. Dan nggak perlu izin media juga kali gitu. Karena kan dokter kan ya nggak main-main, tentunya mereka serius. Dan yang lebih
menariknya lagi, ternyata hal tersebut tidak saja terjadi di Amerika, tapi di beberapa negara lainnya, termasuk di Indonesia. Seperti yang teman-teman tahu, banyak sekali media, baik itu TV ataupun juga online ya, dan di YouTube juga gitu. Ternyata belum apa-apa sudah pada nolak-nolakin tentang kloroquine. Saya nggak ngerti. Saya nggak bisa dan nggak sepatutnya saya berkomentar lebih dalam lagi secara teknis kenapa kok kloroquine itu ditolak. Mungkin teman-teman yang nonton video ini yang barangkali punya expert di bidang obat-obatan bisa tulis di kolom komentar ya soal itu gitu, biar kita semua udah nggak penasaran lagi kenapa kok itu ditolak dan kenapa nolaknya rame-rame dan seolah-olah di waktu yang bersamaan. Di sini ada sebuah artikel menarik yang ditulis oleh Chris Menahan, tepatnya hari Jumat tanggal 10 April 2020 di website Newswars. Nah, Chris menyebutkan judulnya kepanikan media atas kloroquine, namun data baru menyatakan bahwa ventilatorlah yang membunuh manusia. Ternyata ventilator membunuh pasien coronavirus secara massal. Jadi yang harus digarisbawahi pertama adalah kepanikan media atas kloroquine. Ada apa ya? Nah, kemudian ternyata ventilator itu juga berbahaya. Sangat terbalik dengan kenyataan yang ada di Indonesia saat ini. Kenyataannya Indonesia sekarang malah sibuk untuk mengimpor ventilator, bahkan sudah mulai memproduksi ventilator sendiri. Nah itu, padahal di negara lain beberapa banyak expert yang sudah mulai meninggalkan bahwa, dan juga ada yang bilang bahwa penggunaan ventilator ini berbahaya. Meskipun ada beberapa yang tidak melarang, mereka bilang berbahaya tapi masih bisa digunakan, akan tetapi ada metode lain yang lebih bagus. Nah di sini di artikel ini juga dibilang media selama berminggu-minggu telah mengecam Presiden Trump yang menggembar-gemborkan bahwa hydroxychloroquine terbukti efektif dan tidak terbukti berpotensi mematikan sebagai pengobatan untuk coronavirus. Artinya kloroquine ini terbukti bisa mengobati, akan tetapi kenyataannya setelah didesak media, akhirnya Presiden Trump mulai melunak dan udah nggak ada kabarnya lagi tentang kloroquine. Padahal mungkin Presiden Trump juga sama galaunya seperti presiden kita ya. Bahayanya udah jelas, penyakitnya ada, korbannya ada, akan tetapi mereka tidak memiliki cukup ventilator dan parahnya tidak pernah mempertanyakan keefektifannya tentang si ventilator ini gitu. Sedangkan kloroquine belum apa-apa udah ditolak. Nah, sedangkan ventilator yang disebutkan tadi berbahaya, bahkan keefektifannya dipertanyakan dan stoknya juga sedikit. Kenapa kok seolah-olah kayak memaksakan banget gitu harus pakai ventilator? Sekali lagi secara teknis saya nggak ngerti. Teman-teman bisa, yang expert bisa bantu saya buat nulis di kolom komentar, atau barangkali ada link artikelnya, coba kirim ke saya. Di sini di salah satu artikel di website App News menyebutkan bahwa beberapa dokter tidak lagi menggunakan ventilator untuk pasien coronavirus. Nah, jadi dokter-dokter di luar itu udah mulai meninggalkan yang namanya ventilator. Di sini juga ada pernyataan Cameron Kyle, seorang IR dan dokter perawat kritis dari New York City, menyebutkan bahwa ventilator melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan lebih dari seminggu yang lalu, penyataannya, dan menyarankan oksigen sebagai perawatan yang unggul. Kalau teman-teman penasaran, ini videonya. Saya coba sertakan screenshotnya.
dan linknya bisa cek di kolom deskripsi. Di sini saya juga nemu sebuah pernyataan lain di website Start News. Di sini judulnya, penulisnya adalah Sharon Bigley, ditulis pada 8 April 2020. Judul artikelnya adalah, dengan ventilator yang hampir habis, dokter mengatakan mesin-mesin tersebut digunakan secara berlebihan untuk COVID-19. Dan isi artikelnya kurang lebih sama ya. Jadi ventilator ini dianggap membahayakan, tapi tidak dilarang, tapi membahayakan. Dan mereka coba untuk mencari solusi lain selain menggunakan ventilator. Ada yang menyatakan menggunakan oksigen, ada juga yang bilang buat kembali pakai kloroquine gitu. Intinya mereka coba mencari alternatif lain selain ventilator. Nah, saya nggak ngerti nih ada apa dengan ventilator dan kenapa juga kok nggak membicarakan lagi tentang yang namanya kloroquine. Bahkan ada yang aneh lagi, ada beberapa artikel yang coba menggunakan ganja untuk pengobatan coronavirus ini, tapi masih belum tahu kelanjutannya apakah sembuh atau tidak. Saya akan coba cari tahu lagi nanti. Jadi itu dulu informasi dari saya di video kedua kali ini. Jika teman-teman ingin membantu, ada artikel yang bagus yang terkait dengan topik kita kali ini, bisa coba tulis di kolom komentar. Nulis langsung boleh atau kasih link juga boleh. Dan akan lebih baik jika barangkali yang komen misalkan pakar obat-obatan, jadi bisa ngerti banget tentang kloroquine, bisa tulis di kolom komentar. Itu dulu untuk video kali ini, kita akan ketemu lagi di video berikutnya.